Halo, selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi bersama kami PT Lantomasa Anugrah. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum bagian 9 tentang pengawasan norma bahan berbahaya dan beracun atau B3. Langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah A. Label, B. MSDS atau LDKB, C. Kemasan, D. Simbol atau rambu bahaya. Jawabannya adalah A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 mengatakan label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Soal nomor 2. Pernyataan berikut ini adalah benar terkait dengan pengelolaan B3 di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali A. Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat lembar data keselamatan bahan atau LDKB atau MSDS. B. Setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 wajib menyertakan lembar data keselamatan bahan atau Material Safety Data Sheet. C. Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan, wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya. D. B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi masih dapat dipergunakan sesuai fungsi awalnya. Jawabannya adalah D. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun pada pasal 20 mengatakan B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan wajib dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Soal nomor 3. Nilai ambang kuantitas yang selanjutnya disebut NAK adalah A. Standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja. B. Standar kuantitas bahan kimia berbahaya yang digunakan setiap tahun secara real pada keseluruhan area produksi perusahaan. C. Kuantitas bahan kimia berbahaya yang dihasilkan atau diproduksi oleh perusahaan dalam 1 tahun. D. Jumlah bahan kimia yang digunakan, disimpan dan diproduksi dalam 1 tahun. Jawabannya adalah A. Berdasarkan Kemenaker nomor Cap 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja bab 1 Ketentuan Umum pasal 1B berbunyi nilai ambang kuantitas yang selanjutnya disebut NAK adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja. Soal nomor 4. Pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengendalian berbahaya kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi A. Penyediaan lembar data keselamatan bahan atau LDKB atau MSDS dan label. B. Penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. C. Pelaksanaan inspeksi K3 tempat kerja. D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Berdasarkan Kemenaker nomor Cap 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, bab 1 Ketentuan Umum pasal 3 berbunyi, pengendalian berbahaya kimia berbahaya meliputi 1. Penyediaan lembar data keselamatan bahan atau LDKB atau MSDS dan label. 2. Penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Soal nomor 5.
Lembar data keselamatan bahan atau LDKB atau MSDS dan label diletakkan di tempat yang mudah diketahui oleh A. Tenaga kerja, B. Pegawai pengawas ketenagakerjaan, C. Tenaga kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan, D. Setiap orang, pekerja, tamu, pengunjung yang memasuki tempat kerja. Jawabannya adalah C. Berdasarkan Kemenaker nomor Kep 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 6 berbunyi, lembar data keselamatan bahan atau LDKB atau MSDS dan label diletakkan di tempat yang mudah diketahui oleh tenaga kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Soal nomor 6. Pengusaha atau pengurus wajib menyampaikan daftar nama, sifat, dan kuantitas bahan kimia berbahaya di tempat kerja kepada kantor dinas tenaga kerja setempat, dan tembusannya disampaikan kepada kantor wilayah dinas tenaga kerja di setempat. Berdasarkan hasil penelitian kantor dinas tenaga kerja setempat menetapkan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan terdiri dari A. Bahaya kecil, bahaya sedang, dan bahaya besar. B. Bahaya kecil dan bahaya menengah. C. Bahaya menengah dan bahaya besar. D. Bahaya kecil, bahaya menengah, dan bahaya besar. Jawabannya adalah C. Berdasarkan Kemenaker nomor Kep 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 8 ayat 3 berbunyi, berdasarkan hasil penelitian kantor dinas tenaga kerja setempat menetapkan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan terdiri dari bahaya besar dan bahaya menengah. Soal nomor 7. Penetapan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan adalah ditentukan berdasarkan A. Sifat, kriteria, dan jumlah penggunaan bahan kimia berbahaya di perusahaan. B. Nama, kriteria, dan NAK bahan kimia berbahaya di tempat kerja. C. Wujud bahan kimia berbahaya serta jumlah penggunaannya di perusahaan. D. Jumlah tenaga kerja dan tingkat resiko penggunaan bahan kimia di perusahaan terkait. Jawabannya adalah D. Berdasarkan Kemenaker nomor Kep 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 8 berbunyi, penetapan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan adalah ditentukan berdasarkan nama, kriteria, dan NAK bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Soal nomor 8. Kriteria bahan kimia beracun dan sangat beracun ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia, fisika, dan toksik. Toksisitas bahan sangat beracun ditetapkan sebagai berikut. A. Pemajanan melalui mulut letal dos 50 kurang dari 25 mg per kilogram berat badan. B. Pemajanan melalui mulut 25 kurang dari letal dos 50 kurang dari 100 mg per kilogram berat badan. C. Pemajanan melalui mulut 25 kurang dari letal dos 50 kurang dari 200 mg per kilogram berat badan. D. Bukan salah satu di atas. Jawabannya adalah A. Berdasarkan Kemenaker nomor Kep 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 10 berbunyi, toksisitas bahan sangat beracun ditetapkan sebagai berikut. Pemajanan melalui mulut letal dos 50 kurang dari 25 mg per kilogram berat badan. Pemajanan melalui kulit letal dos 50 kurang dari 50 mg per kilogram berat badan. Pemajanan melalui pernafasan lethal concentration 50 kurang dari 0,5 mg per liter. Soal nomor 9. Bahan kimia termasuk kriteria cairan sangat mudah terbakar, gas mudah terbakar, ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia dan fisika. Sifat fisika dan kimia untuk gas mudah terbakar ditetapkan sebagai berikut. A. Titik didih kurang dari 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. B.
titik nyala lebih besar dari 21 derajat Celcius dan kurang dari 50 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. C. Titik nyala kurang dari 21 derajat Celcius dan titik didih lebih dari 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. D. Lethal concentration 50 kurang dari 0,5 mg per liter. Jawabannya adalah A. Berdasarkan Kemenaker nomor Cap 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 11 ayat 2 berbunyi, sifat fisika dan kimia gas mudah terbakar yaitu titik didih kurang dari 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Soal nomor 10. Bahan kimia termasuk kriteria reaktif apabila A. Apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran. B. Apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. C. Bereaksi dengan air mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. D. Jawaban A, B, dan C semua benar. Jawabannya adalah C. Berdasarkan Kemenaker nomor Cap 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 12 berbunyi, bahan kimia termasuk kriteria reaktif apabila bahan tersebut bereaksi dengan air mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar, atau bereaksi dengan asam mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar, atau beracun atau korosif. Soal nomor 11. Perusahaan X mempergunakan bahan kimia berbahaya untuk kebutuhan proses produksinya dengan kuantitas melebihi nilai ambang kuantitas atau NaK. Sesuai kondisi tersebut di atas, maka perusahaan X dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai A. Potensi bahaya besar, B. Potensi bahaya sedang, C. Potensi bahaya menengah, D. Potensi bahaya kecil. Jawabannya adalah A. Berdasarkan Kemenaker nomor Cap 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 15 berbunyi, perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas melebihi nilai ambang kuantitas atau NaK dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya besar. Soal nomor 12. Kewajiban perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan di bawah ini, kecuali A. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar, B. Mempekerjakan ahli K3 kimia sekurang-kurangnya 1 orang, C. Memperkerjakan petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non-shift sekurang-kurangnya 1 orang, D. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Jawabannya adalah C. Berdasarkan Kemenaker nomor Cap 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 16 ayat 1 berbunyi, perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar wajib A. Mempekerjakan petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non-shift sekurang-kurangnya 2 orang, dan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja shift sekurang-kurangnya 5 orang. B. Mempekerjakan ahli K3 kimia sekurang-kurangnya 1 orang. C. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar. D. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, proses dan modifikasi instalasi yang digunakan. E. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. F. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. G. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Soal nomor 13. Perusahaan yang masuk
kategori potensi bahaya besar wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, serta pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian ini dilakukan oleh A. Perusahaan jasa K3 yang sudah memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang. B. Perusahaan jasa K3 yang sudah memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang atau instansi yang berwenang. C. Petugas internal perusahaan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. D. Instansi terkait yang berwenang. Jawabannya adalah B. Berdasarkan Kemenaker nomor Kep 187-Men-1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 16 ayat 2 berbunyi, perusahaan yang wajib kategori potensi bahaya besar wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, serta pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian ini dilakukan oleh perusahaan jasa K3 yang sudah memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang atau instansi yang berwenang. Soal nomor 14. Kewajiban perusahaan dengan kategori potensi bahaya menengah adalah seperti disebutkan di bawah ini kecuali A. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah. B. Mempekerjakan ahli K3 kimia sekurang-kurangnya 1 orang. C. Melaporkan setiap terjadi perubahan mengenai nama, bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, proses dan modifikasi instalasi yang digunakan. D. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Jawabannya adalah B. Berdasarkan Kemenaker nomor Kep 187-Men-1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 17 ayat 1 berbunyi, perusahaan yang masuk kategori potensi bahaya menengah wajib A. Mempunyai petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja yang non-shift sekurang-kurangnya 1 orang dan apabila dipekerjakan dengan mempergunakan shift sekurang-kurangnya 3 orang. B. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah. C. Melaporkan setiap terjadi perubahan mengenai nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, proses dan modifikasi instalasi yang digunakan. D. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. E. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. F. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Soal nomor 15. Dokumen pengendalian potensi bahaya besar yang telah disiapkan oleh perusahaan selanjutnya diminta persetujuan setelah melakukan penelitian atas kebenaran isi dokumen dimaksud kepada A. Pimpinan tertinggi perusahaan. B. Safety manager dan ahli K3 bidang kimia perusahaan sebagai petugas yang paling kompeten di bidang K3 dan bahan kimia berbahaya di perusahaan. C. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi dengan tebusan Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat. D. Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat. Jawabannya adalah C. Berdasarkan Kemenaker nomor Kep 187-Men-1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 20 berbunyi, 1. Dokumen pengendalian potensi bahaya besar disampaikan kepada kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan tembusan kepada kantor departemen atau dinas tenaga kerja setempat. 2. Dokumen pengendalian potensi bahaya menengah disampaikan kepada kantor departemen atau dinas tenaga kerja setempat. Soal nomor 16. Dari bahan kimia di bawah ini yang termasuk kategori gas mudah terbakar adalah A. Belerang, fosfor, kertas atau rayon kapas. B. Ether, alkohol, aseton, benzena, formaldehyde. C. Hidrogen, asetilin, etilen oksida, amonia. D. Hidrogen, ether, alkohol, asetilin, aseton, benzena, formaldehyde. Jawabannya adalah C.
Bahan mudah terbakar dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Zat padat mudah terbakar, belerang, fosfor, kertas atau rayon, kapas. 2. Zat cair mudah terbakar, ether, alkohol, aseton, benzena, formaldehyde. 3. Gas mudah terbakar, hidrogen, asetilin, etilen oksida, amonia. Soal nomor 17. Dokumen pengendalian potensi bahaya menengah wajib disiapkan oleh perusahaan yang menggunakan bahan kimia berbahaya di tempat kerjanya dengan kuantitas kurang dari nilai ambang kuantitas. Dokumen pengendalian potensi bahaya menengah tersebut wajib berisi hal-hal di bawah ini kecuali: A. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. B. Rencana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat. C. Kegiatan teknis, rancang bangun, konstruksi, pemilihan bahan kimia, serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi. D. Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja dan prosedur kerja aman. Jawabannya adalah B. Berdasarkan Kemenaker nomor Kep 187-Men-1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, pasal 9 ayat 2 berbunyi, dokumen pengendalian potensi bahaya menengah sekurang-kurangnya memuat 1. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. 2. Kegiatan teknis, rancang bangun, konstruksi, pemilihan bahan kimia, serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi. 3. Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja. 4. Prosedur kerja aman. Soal nomor 18. Jenis APD sarung tangan atau hand gloves yang tepat digunakan saat mengelola bahan kimia berbahaya adalah: A. Biasanya berbahan dasar vinil, latex, nitril dan PVC dan merupakan bahan-bahan hidrofobik atau anti air. B. Terbuat dari bahan kulit, terbuat dari bahan kain berserat. C. Terbuat dari kulit atau leather untuk lapisan luar dan kain yang halus pada bagian dalam. D. Terbuat dari nitril. Jawabannya adalah A. Jenis APD sarung tangan atau hand gloves yang tepat digunakan saat mengelola bahan kimia berbahaya adalah biasanya berbahan dasar vinil, latex, nitril dan PVC dan merupakan bahan-bahan hidrofobik atau anti air. Jenis sarung tangan ini umumnya digunakan di laboratorium atau bidang kesehatan. Sarung tangan ini memberikan perlindungan terhadap biohazard, minyak, grease, dan bahan kimia lainnya. Soal nomor 19. Perusahaan X menggunakan bahan kimia berbahaya antara lain klorin 1 ton per bulan. Dari lampiran 3 Kemenaker nomor 187-Men-1999 diketahui bahwa nilai ambang kuantitas klorin adalah 10 ton. Dari kondisi pemakaian bahan kimia berbahaya tersebut, perusahaan X termasuk dalam kategori A. Potensi bahaya kecil, B. Potensi bahaya menengah, C. Potensi bahaya besar, D. Potensi bahaya sangat besar atau kritikal. Jawabannya adalah B. Klorin adalah salah satu jenis bahan kimia berbahaya yang banyak digunakan di industri. Klorin memiliki sifat sangat beracun. Data lampiran 3 Kemenaker nomor 187-Men-1999 diketahui bahwa nilai ambang kuantitas klorin adalah 10 ton. Dari soal diketahui bahwa jumlah kebutuhan klorin di perusahaan X adalah 1 ton per bulan. Maka, jika kita perkirakan jumlah real klorin yang ada di perusahaan X saat waktu dilakukan pengukuran adalah jumlah klorin dalam proses ditambah stok di area produksi ditambah buffer stok di gudang adalah kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 ton. Artinya, kuantitas penggunaan klorin di perusahaan X adalah 2 ton, sedangkan nilai ambang kuantitas klorin adalah 10 ton. Jika kuantitas penggunaan bahan kimia berbahaya kurang dari nilai ambang kuantitas, maka perusahaan tersebut masuk kategori potensi bahaya menengah. Soal nomor 20. Jika diketahui data auto ignition temperature atau suhu nyala beberapa bahan kimia adalah seperti ini: etanol,
373 derajat Celcius, bensin 280 derajat Celcius, solar 256 derajat Celcius. Dari data di atas, manakah bahan kimia tersebut yang memiliki flammability atau kemudahan terbakar paling tinggi secara berurutan? A. Etanol, bensin, solar. B. Solar, bensin, etanol. C. Bensin, etanol, solar. D. Solar, etanol, bensin. Jawabannya adalah C. Auto ignition temperature atau suhu nyala adalah suhu atau temperatur di mana suatu zat atau campur beberapa zat yang dapat terbakar dengan sendirinya tanpa diberi sumber panas. Flammability atau kemudahan terbakar, suatu bahan berbanding lurus dengan suhu nyala atau auto ignition temperature. Maka, urutan tingkat kemudahan terbakarnya atau flammability ketiga bahan tersebut adalah solar, bensin, etanol. Soal nomor 21. Flammable range atau ambang batas daerah bisa terbakar adalah batas antara minimum dan maksimum konsentrasi bahan bakar di udara normal yang dapat menyala atau meledak setiap saat bila diberi sumber panas. Namun jika berada dalam daerah jenuh, maka kebakaran atau peledakan tidak dapat terjadi. Daerah jenuh tersebut memiliki makna: A. Kandungan oksigen terlalu sedikit, tidak cukup untuk terjadi reaksi kebakaran. B. Kandungan oksigen terlalu banyak. C. Kandungan uap bahan kimia di atas udara berada di atas upper flammable limit atau upper explosive limit atau batas atas mudah terbakar atau meledak. D. Kandungan uap bahan kimia di udara berada di bawah low flammable limit atau low explosive limit atau batas bawah mudah terbakar atau meledak. Jawabannya adalah C. Gambar flammable range untuk bahan kimia dapat kita lihat pada layar berikut dengan penjelasan. 1. Low explosive limit atau low flammable limit yaitu batas konsentrasi ambang terendah dari suatu bahan kimia dalam udara untuk dapat meledak atau terbakar. Kedua, upper explosive limit atau upper flammable limit yaitu batas konsentrasi ambang tertinggi suatu bahan kimia di udara untuk dapat meledak atau terbakar. Ketiga, daerah jenuh adalah kondisi kelebihan kadar uap bahan kimia di udara sehingga tidak bisa terbakar. Keempat, daerah miskin adalah kondisi kekurangan kadar uap bahan kimia di udara sehingga tidak bisa terbakar. Soal nomor 22. Flammable range atau ambang batas daerah bisa terbakar adalah batas antara minimum dan maksimum konsentrasi bahan bakar di udara normal yang dapat menyala atau meledak setiap saat bila diberi sumber panas. Namun jika berada dalam daerah miskin, maka kebakaran atau peledakan tidak dapat terjadi. Daerah miskin tersebut memiliki makna: A. Kandungan oksigen terlalu sedikit, tidak cukup untuk terjadi reaksi kebakaran. B. Kandungan oksigen terlalu banyak. C. Kandungan uap bahan kimia di udara berada di atas upper flammable limit atau upper explosive limit atau batas atas mudah terbakar atau meledak. D. Kandungan uap bahan kimia di udara berada di bawah low flammable limit atau low explosive limit atau batas bawah mudah terbakar atau meledak. Jawabannya adalah D. Kita bisa lihat gambar flammable range untuk bahan kimia terdapat pada gambar berikut dengan keterangan: 1. Low explosive limit atau low flammable limit yaitu batas konsentrasi ambang terendah dari suatu bahan kimia dalam udara untuk dapat meledak atau terbakar. 2. Upper explosive limit atau upper flammable limit yaitu batas konsentrasi ambang tertinggi suatu bahan kimia di udara untuk dapat meledak atau terbakar. 3. Daerah jenuh adalah kondisi kelebihan kadar uap bahan kimia di udara sehingga tidak bisa terbakar. 4. Daerah miskin adalah kondisi kekurangan kadar uap bahan kimia di udara sehingga tidak bisa terbakar. Soal nomor 23.
Pernyataan-pernyataan di bawah ini menyangkut bahan kimia berbahaya adalah benar, kecuali A. Flash point atau titik nyala adalah suhu terendah suatu bahan yang mengeluarkan uap atau gas akan menyala dan terbakar sekejap bila dikenai sumber panas. Jika sumber panas dihilangkan, maka nyala akan padam. B. Semakin rendah titik nyala, maka bahan tersebut semakin sulit terbakar atau nyala. C. Titik bakar atau fire point adalah suhu terendah suatu bahan yang mengeluarkan uap atau gas akan tetap menyala atau terbakar walaupun sumber panas dihilangkan. D. Suhu nyala sendiri atau auto ignition temperature adalah suhu di mana suatu zat atau campur beberapa zat yang dapat terbakar dengan sendirinya tanpa diberi sumber panas. Jawabannya adalah B. Pernyataan yang benar terhadap bahan kimia berbahaya khususnya bahan mudah terbakar atau flammable substances adalah 1. Titik nyala atau flash point adalah suhu terendah suatu bahan yang mengeluarkan uap atau gas akan menyala dan terbakar sekejap bila dikenai sumber panas. 2. Semakin rendah titik nyala, maka bahan tersebut semakin mudah terbakar atau nyala. 3. Titik bakar atau fire point adalah suhu terendah suatu bahan yang mengeluarkan uap atau gas akan tetap menyala atau terbakar walaupun sumber panas dihilangkan. 4. Suhu nyala sendiri atau auto ignition temperature adalah suhu di mana suatu zat atau campur beberapa zat yang dapat terbakar dengan sendirinya tanpa diberi sumber panas. 5. Flammable range adalah batas antara minimum dan maksimum konsentrasi bahan bakar di udara normal yang dapat menyala atau meledak setiap saat bila diberi sumber panas. Soal nomor 24. Klasifikasi bahan kimia berbahaya berdasarkan standar NFPA atau National Fire Protection Association sebagaimana dimuat dalam lampiran 2 Kemenaker nomor 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja terdiri dari A. Bahan beracun, cairan mudah terbakar, bahan reaktif, mudah meledak, oksidator dan gas mudah terbakar. B. Bahaya terhadap kesehatan atau health, bahaya terhadap kebakaran atau fire, dan bahaya terhadap stabilitas atau reaktivitas atau stability. C. Bersifat beracun, iritan, korosif, oksidator, karsinogenik dan teratogenik, dan mutagenik. D. Dangerous for environmental, corrosive, toxic, dan flammable. Jawabannya adalah C. Klasifikasi bahan kimia berbahaya berdasarkan standar NFPA atau National Fire Protection Association sebagaimana dimuat dalam lampiran 2 Kemenaker nomor 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja terdiri dari 1. Bahaya terhadap kesehatan atau health, 2. Bahaya terhadap kebakaran atau fire, dan 3. Bahaya terhadap stabilitas, reaktivitas atau stability. Soal nomor 25. Peralatan keadaan darurat yang lazim digunakan dalam mengendalikan dampak keadaan darurat bahan kimia berbahaya adalah seperti disebutkan di bawah ini kecuali A. Masker kimia, sarung tangan kimia, safety shoes. B. E-shower, pemadam kebakaran, respirator. C. Spill kit seperti kertas tisu absorbent atau underpad atau kain bekas bahan cotton yang menyerap. D. Larutan tertentu berdasarkan bahan kimianya. Jawabannya adalah A. Peralatan keadaan darurat yang lazim digunakan dalam mengendalikan dampak keadaan darurat bahan kimia berbahaya seperti ceceran, bocoran, tumpahan, dan kebakaran akibat bahan kimia yang umum terjadi adalah 1. E-shower, pemadam kebakaran, respirator. 2. Spill kit seperti kertas, tisu absorbent, atau underpad atau kain bekas bahan cotton yang menyerap. 3. Larutan tertentu berdasarkan bahan kimianya. Sedangkan masker kimia, sarung tangan kimia, safety shoes adalah APD standar yang wajib digunakan dalam setiap penanganan bahan kimia berbahaya walaupun tidak terjadi kondisi keadaan darurat.
Baik Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum bagian ke-9 tentang pengawasan norma bahan berbahaya dan beracun. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.